lewat WA ya materinya ya. Lupa kemarin sudah diterima belum materinya? Siap, belum Pak. Oke ya, saya sama kemarin saya kirim ya lewat WA. Yang kemarin tuh komputasi ini ya, klimatologi ya. Siap, iya Pak. Saya kirim lewat Hafiz aja ya, Hafiz ya. Siap Pak. Hafiz mana? Bukan lewat Hafiz aja. Ini klaim berapa sih? Klaim 6 ya? Siap, iya Pak. Udah bikin grup belum? Hafiz sudah bikin unit grup. Izin Pak, metode. sudah ada Pak. Kemarin itu masih yang komputasi klimatologi Pak, yang dibikin Pak. Untuk grupnya Pak. Oh, komputasi ya. Ya Pak. Oke. Komputasi. Loh, kok nggak ada ya? Izin Pak, apakah saya boleh untuk tes di grup dulu Pak? Ya, coba. Mau tes ke saya aja. Grupnya. Izin Pak, sudah saya tes Pak di grup. Pak, ada minyak kayu putih nggak Pak? Ya, tunggu sebentar. Oke ya. Saya kirim komputasi klimatologi. Saya kasih dua-duanya deh supaya ini. Sekarang STMKG 21 metode penelitian ya. Buat lagi METPEL aja. METPEL Klim 6 gitu. Siapa? Ya itu udah saya kirim ya. Coba tes lagi ya Hafiz. Siapa? STMKG 21 METPEL Klim 6 gitu aja. Tolong bikinin kopi deh. Duduk. Udah ya. Itu di ini nggak ada di apa di kaleng
Mah, kaleng bulat. Ini apa? Kopi hitam. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah. Bocor. Kena itu lagi mama. Aduh. Kok bocor sih? Ya. Kenapa? Ini bocor itu. Tembok mana yang plastik? Tapi deh. Ini dulu. Ini tolong gelapnya. Ini. Iya. Nanti ya, tunggu sebentar. Izin Pak, Ya, dikarenakan ruang Zoom-nya itu bukan unlimited, jadi 7 menit yang akan datang, room Zoom-nya akan tertutup Pak. oke, saya mulai aja ya. Saya mulai aja gimana? Bisa Pak. Nanti setelah room Zoom-nya tutup, nanti saya akan kasih link baru Pak ke Bapak. Oke. Jadi mana ini tadi? Aduh, saya tutup lagi. Ntar dulu, jadi bingung ya. Nah.
Oke, kita mulai aja ya, sambil nunggu teman-teman yang lain. Hari ini saya akan menyampaikan lanjutan daripada metode penelitian sebab mengenai metode dasar dan metode dasar daripada penelitian dan jenis penelitian. Jadi di sini metode dasar dan macam penelitian ya. Jadi penelitian itu macam-macam ya. Jadi kita harus tahu dasarnya, metode dasarnya itu. Jadi di sini kita mulai dengan penelitian historis ya. Bertujuan membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif. Dengan cara ada suara apa itu ya? Bocor ya? Lupa itu. Oke, lupa ya, mungkin tuh ya. Jadi sebenarnya penelitian historis untuk mengetahui historis suatu objek. Izin Pak, Jadi untuk PPT-nya ya. tidak ditampilkan Pak. Untuk PPT-nya tidak muncul ke layar Pak. Oh, tidak muncul ya, sorry. Siapa? Ini sebentar. Oh, tadi belum di-share kali ya, saya sorry. Nah, gimana? Bisa ya? Ya bisa Pak. Oke. Jadi hari ini saya akan menyampaikan tentang metode dasar dari penelitian ya. Untuk metode dasarnya gimana? Tentang penelitian tentunya harus mengetahui dulu jenis-jenis penelitian. Jadi metode dasar dan macam penelitian. Jadi dan ini ya, metode dasar maksudnya bagaimana sih sebenarnya melakukan suatu penelitian. Ya, itu tergantung daripada apa? Tergantung daripada jenis penelitiannya, macam penelitiannya gimana, apa yang diteliti. Ya. Jadi pertama adalah tentang penelitian historis ya. Ini penelitian historis kan maksudnya kita ingin melakukan penelitian masa lampau ya, sampai kejadian yang sekarang jadi satu objek namanya. Yaitu dengan cara apa? Pertama mengumpulkan, mengevaluasi, melakukan verifikasi, serta mensistematikan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat. Nah, jadi maunya kita mau melakukan penelitian historis munculnya namanya Pulau Nusa Kambangan namanya gitu ya. Bisa juga itu ya, banyak lah banyak. Terus terjadinya Gunung Tangkuban Perahu, nah itu ya disebut sebagai penelitian historis. Kemudian yang kedua mengenai penelitian deskriptif, penelitian gambaran ya, bertujuan membuat pencanderaan atau deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Jadi dia di sini ingin mengetahui tentang gambaran gitu ya, secara sistematis ya, sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Contohnya namanya dinosaurus namanya ya. Kita ingin mencari kok dinosaurus tuh hanya hidup di dalam hanya tahun 60 juta tahun yang lalu namanya punah. Ternyata berdasarkan penelitian punah karena apa? Ya karena adanya hujan meteor yang bertubi-tubi gitu. Itu kira-kira penelitian deskriptif. Jadi
meneliti gambaran aja. Jadi apa artinya gambaran tuh ya tidak terlalu ini sekali ya. Tidak terlalu ini, tapi harus akurat artinya. Kemudian kita lanjutkan lagi penelitian perkembangan bertujuan memiliki pola dan perurutan pertumbuhan dan perubahan sebagai fungsi waktu. Nah, ini ya semacam apa? Semacam prediksi ya, prediksi atau proyeksi gitu. Dari tahun ke tahun ya sebagai fungsi waktu itu kira-kira akan gimana? Akan menurun atau akan meningkat dan sebagainya. Itu penelitian perkembangan. Jadi intinya penelitian apa sih untuk mendapatkan suatu hasil ya, penelitian itu untuk mengetahui gitu ya. Ya. Itu dengan berbagai metode ya. Metode dasar, kemudian metode lanjutannya dan sebagainya. Ya, artinya kita dapat mendapatkan hasil ya dari awal sampai akhir dan bagaimana kemudian perkembangannya namanya. Jadi contohnya namanya. Habis ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya. Ini dulu sebentar. Nah, gimana, kelihatan lagi nggak? Siap, kelihatan, Pak. Ya. Jadi tadi sampai penelitian perkembangan. Jadi untuk meneliti suatu perkembangan, suatu objek gitu loh. Ya. Jadi bisa aja seperti corona ini kan ya. Ya. Kapan ya? Kapan akan dia berhenti ya dan sebagainya. Ya berbagai macam metode sebenarnya ya. Itu tapi termasuk penelitian perkembangan gitu. Ya. Kemudian penelitian, jenis penelitian kasus dan penelitian lapangan. Jadi kasus ini artinya kan tentang kasusnya itu ya seperti apa ya, kasus tentang corona juga nggak apa-apa ya itu di lapangan dan penelitian lapangan. Jadi kalau penelitian kasus itu dalam lapangan biasanya datanya langsung dari lapangan itu ya. Saya sebenarnya inginnya jangan sampai dilihat kalian ya. Tunggu sebentar ya. Saya ini soalnya tadi saya dari luar ya. Ini di mana dulu?
Ini layar kok nggak kelihatan di sini ya? Ntar dulu. Izin Pak, kelihatan Pak. Iya, makanya saya menutup layarnya di mana tuh ya? Ya nggak usah deh, nggak apa-apa ya. Saya begini juga nggak apa-apa lah. Jadi saya kembali lagi. Iya Pak. Ya. Tadi penelitian kasus dan penelitian lapangan. Jadi studi kasus namanya tuh. Jadi tentang hujan es ya, hujan es yang terjadi di suatu wilayah, namanya di Bandung lah, namanya. Beberapa bulan terakhir terjadi hujan es gitu. Itu juga kita sebut sebagai penelitian kasus dan penelitian lapangan. Jadi harus kita ke lapangan juga. Kan ada data lapangan, ada data pustaka ya. Perbedaannya gitu. Jadi bertujuan mempelajari secara intensif latar belakang dan keadaan sekarang, termasuk interaksinya satu unit sosial. Kemudian tadi penelitian perkembangan udah, kemudian ini apa? Penelitian korelasional. Korelasi yang hubungan yang bertujuan meneliti jauh mana. Jadi ada dua objek ya. Kira-kira berhubungan nggak sih gambarnya? Seperti apa namanya? Ya, itu meneliti sejauh mana variasi pada suatu faktor berkaitan dengan variasi pada satu atau lebih faktor lain berdasarkan koefisien korelasi, yaitu seperti dengan persamaan regresi maupun persamaan multiregresi ya. Kalau regresi kan hanya X dan Y ya, yang hubungan antara X dan Y. Tapi kalau namanya satu variabel tidak bebas itu dengan beberapa variabel bebas sebenarnya. Jadi itu mendapatkan dengan menggunakan metode apa? Multiregresi. Pernah tahu kan ya? Ya, persamaan regresinya dan ya dengan persamaan regresi multi regresi gitu. Pernah ya semuanya? Ya pernah Pak. Nah, itu yang disebut dengan penelitian korelasional. Jadi menggunakan beberapa metode juga di korelasional atau ada metode korelasi macam-macam lah ya. Kemudian selanjutnya adalah penelitian kausal komparatif. Perbandingan komparatif ya, penelitian kausal komparatif bertujuan menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat ya, dengan cara berdasar atas pengamatan terhadap akibat yang ada, mencari kembali faktor mungkin terjadi penyebab ya, akibat dan penyebab melalui data tertentu. Itu disebut sebagai penelitian kausal komparatif ya. Jadi kalau mengapa namanya kalau ada El Nino ya, di satu daerah itu mengalami kekeringan, tapi kemudian di daerah lain tidak mengalami kekeringan. Jadi dia semua ya, kalau ada El Nino tuh semua daerah di wilayah Indonesia itu terpengaruh dengan adanya El Nino, yaitu akibatnya adalah kekeringan. Penyebabnya adalah ya karena adanya apa? Subsidensi ya. Nah, itu dicari di berbagai tempat, ada yang terpengaruh, ada yang tidak. Itu namanya penelitian kausal komparatif ya. Kemudian penelitian eksperimental sungguhan. Nah, sungguhan bertujuan meneliti kemungkinan saling hubungan sebab akibat dengan cara mengenakan satu atau lebih kondisi perlakuan kepada satu atau lebih eksperimental dan memperbandingkan hasilnya dengan satu atau lebih kelompok kontrol yang tidak dikenal kondisi pelakuannya. Jadi penelitian eksperimental itu sungguhan itu maksudnya dengan melakukan beberapa kali semacam simulasi dan sebagainya. Ya. Itu disebut dengan penelitian eksperimen sungguhan. Terus lawannya adalah penelitian semu. Bertujuan memperoleh informasi yang merupakan perkiraan bagi informasi yang dapat diperoleh dengan eksperimen yang sebenarnya dalam keadaan tidak memungkinkan untuk mengontrol dan melaksanakan semua variabel yang relevan. Jadi kan gini, kalau kita satu penelitian kita kadang-kadang berpikir sebelumnya kan namanya ini mesti ada hubungannya namanya. Jadi namanya El Nino dengan curah hujan yang terjadi di wilayah Indonesia.
Ya. Kemudian El Nino itu kan terjadinya pada saat apa? Pada saat musim kemarau maupun musim hujan gitu ya. Jadi kira-kira mana yang sebenarnya itu ya pengaruhnya besar sekalinya itu dari El Nino tuh pada musim hujan atau pada musim kemarau gitu. Tentunya secara kasat mata kita mengetahui bahwa kalau El Nino pengaruhnya dapat dirasakan pada saat apa musim kemarau gitu loh. Tapi bagaimana kita selidiki dan kalau terjadinya pada musim hujan gitu. Kira-kira begitu ya, itu eksperimen semua. Kemudian penelitian tindakan. Ya, bertujuan mengembangkan keterampilan baru atau cara pendekatan baru dan untuk memecah masalah dengan penerapan langsung di dunia kerja atau dunia lain. Ya, itu mengembangkan keterampilan maksudnya penelitian tindakan tuh. Jadi kita kalau begini, bagaimana tindakannya? Tindakannya begini. Kemudian nanti kita bisa dapatkan keterampilan yang baru atau dengan cara pendekatan baru. Jadi sebenarnya apa ya? Ya semua penelitian begitu ya. Jadi intinya sama sebenarnya. Cuma hanya untuk membedakan objeknya yang berbeda. Ya. Selesai ya. Jadi kira-kira hari ini saya menyampaikan tentang metode dasar penelitian dan jenis-jenis penelitian. Gitu. Ada yang bertanya nggak ya? Jadi nanti kalian gini, kalau kalian nanti mengerjakan tugas akhir, kan ada orang begini. Sebenarnya kalau kita meneliti tidak tahu apakah nggak ada hubungannya kayak ini, ya. Jadi itu penelitian semu umumnya gini ya. Kita udah tahu ya, udah tahu antara A dan B tidak ada hubungannya, tapi kita mencoba ya. Kita mencoba dengan kenyataan gimana, gitu loh. Nah kalau dengan yang tadi, dengan yang penelitian sungguhan ya, apa tadi penelitian apa ya, saya lupa tadi, ya lawannya semu itu, ya. Nah ini tadi sungguhan gitu. Kalau sungguhan biasanya kita lebih udah tahu sebelumnya gitu ya. Ya. Jadi kalau maunya El Nino bagaimana maunya, terus kemudian udah tahu, jadi kita tahu. Jadi bukan semu tahu pasti kalau El Nino menimbulkan kekeringan, tapi kalau La Nina menimbulkan banjir ya. Gitu. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau tanya? Ya belum, Pak. Izin, Pak. Izin bertanya, Pak. Ya, boleh. Mana? Oh, izin, Pak. Izin bertanya mengenai penelitian historis tadi kan, yang meneliti, salah satunya tuh yang meneliti tentang iklim di masa lampau. Nah, kalau di klimatologi sendiri kan setahu saya itu menggunakan data proxy. Nah, untuk di Indonesia sendiri, apakah pernah gitu Pak dilakukan penelitian yang menggunakan data proxy gitu Pak, untuk mengetahui iklim di Indonesia tuh pada masa lalu itu seperti apa? Karena saya kemarin sempat ini juga baca salah satu artikel kalau misalkan dalam waktu 30 tahun yang akan datang, kalau misalkan laju perubahan iklim itu tidak ditekan di Indonesia, itu akan mengakibatkan wilayah Indonesia itu menjadi wilayah gurun gitu Pak. Khususnya itu di daerah tropis Indonesia gitu Pak. Apakah pernah ada penelitian proxy untuk di wilayah Indonesia sendiri Pak? Siap, terima kasih Pak. Ya, penelitian historis ini biayanya sangat mahal ya, karena di Indonesia sampai saat ini, sampai detik ini kita tidak punya suatu peralatan yang bisa mengetahui perubahan iklim ya, atau perubahan iklim lah ya salah satunya itu dengan suatu penelitian historis gitu. Karena kalau klimatologi kan kita menggunakan metode statistik. Nah untuk penelitian historis kan biasanya kita harus mempunyai data-data di mana data-data tersebut semuanya dari lingkaran pohon, ya sedimen dan sebagainya. Kita tidak bisa tahu karena kita bisa, tapi kita biaya mahal.
kita daripada sampel yang ada, contohnya kulit pohon, ya kita bawa ke negara-negara yang mempunyai peralatan yang memang mahal itu ya, seperti ke Singapura, ke Jerman dan sebagainya, baru kita langsung dapat hasilnya. Jadi di sini ya sebenarnya penelitian historis ini bisa dilakukan tapi mahal ya. Makanya jarang orang kalau memang tidak sangat membutuhkannya banget ya, jadi membutuhkan banget untuk suatu ini, nah itu biasanya ya harus membutuhkan dana yang besar soalnya itu ya. Jadi ya ada saja ya, saya ketika kuliah di ITB kan itu kebetulan pembimbing saya atau promotor saya itu orang geologi ya, orang geologi. Jadi ya beliau mengatakan di ITB pun nggak ada kali kita kalau meneliti suatu satu batuan aja lah ya, atau apalagi iklim ya. Itu ya iklim ya dasarnya dari objek-objek seperti kita bisa mengetahui besarnya dari kulit pohon, kita bisa tahu perubahan iklim yang terjadi 30 tahun yang lalu atau berapa ratus tahun yang lalu dan sebagainya. Itu kita tidak punya alat, jadi kita hanya mengirim sampel ke suatu negara, namanya di Singapura atau Belanda atau di mana, nanti kita tahu hasilnya aja gitu. Kira-kira begitu. Ada ya, memang ada, tapi batas ya, karena tadi benturannya karena ya itu biaya yang besar sekali gitu nanti. Gitu, paham? Siapa, Pak? Jadi historis ini ya bagus sebenarnya, kita ingin tahu historis semuanya tentang kejadian pulau Nusa Kambangan, kejadian Gunung Tangkuban Rau, kejadiannya perubahan iklim yang 30 tahun yang lalu. Kemudian kita paling tidak bisa memprediksi atau bisa keadaan 30 yang akan datang. Kalau dari 30 tahun lalu, kalau sebab begini akan terjadi begini. Kalau jadi kan ada di klimatologi itu CRP ya, 4,5 gitu ya, 4,5 dan 8,0, 8,5. Jadi itu adalah suatu acuan ya yang digunakan kalau meneliti di daerah Indonesia. Itu paling cocok adalah dengan RCP ya, RCP. Di antara kalian sudah ini ya, kamu semester 6 biasanya udah membuat belum ya, semester 6, semester 7 biasanya kamu sudah mulai mengajukan proposal penelitian ya, belum ya? Ya Irfan? Habis? Belum, Pak. Ya, nanti kalau semester 7, nanti kalian akan ya diminta untuk melakukan proposal penelitian. Nah, inilah jenis-jenis penelitian inilah yang mana kamu akan gunakan. Kamu mau mengetahui historis adanya El Nino. Kan sampai sekarang El Nino dan ya, jadi memang baru 2 teori, tapi yang sangat belum, tidak ada teori yang absolut ya mengenai terjadinya El Nino maupun La Nina. Jadi kenapa penyebabnya apa? Memang ada 2 kelompok ya terjadinya El Nino dan La Nina itu ya. Ya adanya gerakan, namanya gerakan angin yang besar dari barat ke timur. Ya, yang juga gerakan angin dari barat ke timur itu kan sering disebut ada MJO ya gitu. Apa MJO itu bisa menyebabkan terjadinya El Nino dan La Nina? Ada yang berpendapat begitu. Ada yang juga adanya disebabkan oleh arus laut ya, arus laut dunia. Tapi kepastian sekali ya, kepastian terjadinya El Nino La Nina sampai sekarang masih belum ada yang berani disebabkan oleh suatu hal itu pasti, jadi mutlak belum ada, jadi baru meraba ya, kira-kira begitu ya. Jadi nanti kalian dari belajar metode penelitian ini ya, tadi bisa salah satu itu kan tadi berbagai macam itu ya, penelitian, jenis penelitian historis dan deskriptif, penelitian sungguhan, penelitian yang hasilnya semu dan sebagainya. Saya kira sampai di sini dulu ya perkuliahan
untuk Primat 6. Ini nanti saya kirim lewat WA ya, ininya Hafiz. Ya jangan lupa Hafiz, kamu syuting orang, jangan syutingin, jangan shoot, Pak. shoot apa? Untuk materinya Pak. Ya, oke. Jadi Baik. Pak, untuk kuliah selanjutnya bagaimana Pak? Yang mana? Kan untuk hari ini Bapak masuk 2 kali. Oh, yang klimatologi tropis siapa? Kamu juga? Siap, Pak. Siap Bapak juga Pak. Siap Bapak juga Pak. Kalau gitu saya kasih waktu ya, jangan jam berapa ya? Mulainya jam berapa sih? Mulai jam berapa, Chris? Halo? Jadi, Pak, untuk mengecek terlebih dahulu Pak. Ya. Izin Pak untuk mulainya jam 9.10 Pak. 9.10. Ini jam berapa sekarang? Sekarang jam 9.10. 11. Kira-kira jam inilah ya. 9.45 lah ya. Ya. Siap Pak. Siap Pak.